Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru pada pembelajaran di tema kedua, subtema 1, pembelajaran pertama. Dan marilah kita awali pelajaran kali ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini Pak Guru sampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah dengan membaca teks, kalian diharapkan mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, kalian diharapkan mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Dan yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, kalian diharapkan mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. Dan yang terakhir, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, kalian diharapkan mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Anak-anak, tema pembelajaran kita kali ini adalah udara bersih bagi kesehatan. Dan kita akan mencari informasi dan memahami lebih rinci tentang pentingnya udara bersih serta pernapasan pada hewan dan juga manusia. Coba buka buku kalian halaman 1 dan amati gambar tersebut, nak. Makhluk hidup apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Iya, betul sekali. Ada manusia, kambing, ayam, dan juga itik. Lalu, apa perbedaan semua makhluk hidup pada gambar tersebut? Iya, betul. Hewan-hewan tersebut berbeda jenis makanannya, berbeda cara berjalannya, dan sebagainya. Pertanyaan Pak Guru selanjutnya adalah, apakah ada persamaan di antara hewan-hewan tersebut, nak? Iya, ada tentunya. Misalnya sama-sama membutuhkan makan, membutuhkan oksigen untuk bernapas, dan lain sebagainya. Nah anak-anak, pada tema ini kita akan membahas tentang proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup dan yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen tetap terjaga. Sekarang buka buku kalian halaman 2 dan bacalah teks tentang dayu dan ikan hias. Sudah selesai membacanya, nak? Baiklah, sekarang mari kita jawab pertanyaan pada peta pikiran berikut ini. Pertanyaan pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Iya, ikan hias yang dipiara adalah jenis muskoki. Pertanyaan kedua, siapa yang memelihara ikan tersebut? Jawabnya adalah ya, dayu. Berikutnya, di mana ikan hias tersebut dipiara? Ya, di dalam akuarium. Pertanyaan berikut, kapan ikan hias itu diberi makan? Jawabannya adalah ya, setiap hari. Kapan akuarium itu dibersihkan? Jawabannya adalah ya, seminggu sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang diperhatikan dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Iya, dayu memperhatikan mulut ikan-ikan itu yang terbuka dan menutup seolah-olah menelan air. Nah anak-anak, coba cermati setiap jawaban dari pertanyaan di atas tersebut. Jawaban dari pertanyaan apa menunjukkan benda, keadaan, atau perbuatan. Sedangkan jawaban dari pertanyaan di mana menunjukkan lokasi atau tempat. Dan jawaban dari pertanyaan kapan menunjukkan waktu
Sementara jawaban dari pertanyaan siapa menunjukkan orang atau pelaku yang ditanyakan. Kita mengenal ada beberapa kata tanya yang sering kita gunakan, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, yang kita kenal dengan adik Simba. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang pernapasan pada beberapa jenis hewan, seperti cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Untuk lebih jelasnya, bacalah terlebih dahulu teks yang berjudul Pernapasan pada Hewan. Ada di buku kalian halaman 4. Nah, berikut ini penjelasan Pak Guru. Pernapasan cacing. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Pernapasan pada serangga. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Ikan. Ikan bernapas dengan organ yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operkulum. Saat bernapas, tutup insang menutup secara bersamaan mulut terbuka. Saat itulah air terhisap masuk ke dalam tubuh ikan. Lalu rongga mulut menutup, secara bersamaan pula tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar melewati insang, dan saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Pernapasan amfibi. Amfibi yaitu hewan yang hidup di darat dan di air, misalnya katak. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan menyerap oksigen dari udara. Pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Pernapasan pada burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Karena saat terbang, burung tidak menghirup udara dari luar tubuhnya, namun mengalirkan udara dari kantong udara di tubuhnya ke paru-paru. Jadi kantong udara berfungsi sebagai tempat menyimpan udara pada burung. Pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorok, dan paru-paru. Demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sebagai tugas, kalian buatlah sebuah bagan pernapasan salah satu hewan tersebut. Nanti jika sudah selesai, kalian tunjukkan kepada Bapak Ibu Guru ya. Marilah kita akhiri pelajaran kita kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.